Begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan 2029 bertarung. Ada forum, Mas Umam. Siap. Nggak mungkin kan ini tudingannya ke Demokrat. Enggak dong. Ya pasti suka semua. Di sini kan nggak mungkin ya kan. We are very good boy. Iya dong, nggak mungkin. Udah dapat Menko, dapat Menteri ya kan, mendukung ya kan. Tapi kalau bagi Demokrat nih melihat, apalagi tadi sudah ada pernyataan melegakan dari UKI mewakili PSI bahwa boleh-boleh aja semuanya mengajukan. Ini bicara soal calon wakil presiden. Bagi Demokrat ini peluang, tantangan, dan cara membacanya yang paling elegan seperti apa? Dari statement ini tadi? Iya. Saya pikir yang beliau sampaikan itu bukan semata-mata terkait dengan konteks koalisi. Kalau yang pertama tadi candaan beliau memang terkait dengan konteks koalisi. Tetapi ini terkait langsung dengan geopolitik secara umum, kemudian makropolitik di Indonesia, dan bagaimana kemudian makropolitik itu bisa menjadi fondasi yang cukup kuat untuk ditransformasikan menjadi kebijakan-kebijakan ekonomi yang tampaknya beliau sangat percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang mapan itu harus dijaga dengan stabilitas politik yang kuat. Itu teori lama sebenarnya, itu teori developmentalisme zaman 1960-an, era Huntington dan sebagainya. Tetapi dalam konteks situasi yang memang penuh dengan ketidakpastian, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu menjadi cukup relevan dan legitimate kembali. Nah, maka tentu ini menjadi sebuah peluang bagi siapapun untuk kemudian mengisi ruang ini supaya kemudian stabilitas politik itu bisa terjaga dengan baik. Nah, adapun kemudian narasi kebebasan, civil society juga tentu berharap ada civic liberties ya, tentu harus dijaga juga karena bagaimanapun juga sebuah tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance itu harus dilandasi dengan akuntabilitas, dengan transparansi, dengan kebebasan berekspresi. Tetapi tentu harus yang bertanggung jawab. Maka yang disampaikan oleh Pak Presiden, demo nggak apa-apa, beliau juga sangat terbuka dengan kritik, dengan saran, masukan. Tetapi jangan kemudian menciptakan eskalasi yang tidak perlu. Karena belajar dari apa yang terjadi di Agustus kemarin, kemudian beberapa saat yang sebelumnya, tampaknya memang ada kesengajaan bahwa satu kerumunan kemudian di sore hari menjelang maghrib atau pasca maghrib tercipta eskalasi keamanan. Saya pikir itu sesuatu yang tidak produktif. Apapun background politik kita, apapun kepentingan politik kita, kalau kita bicara tentang konteks Indonesia, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo relevan. Demonstrasi boleh, kritik boleh, tetapi sudah jangan dipastikan itu bukan datang ke Partai Demokrat kan? Tentu dong. Oh tentu. Karena Partai Demokrat justru yang ada gitu. Bung Uki, siap. Ini PSI ini kan selalu bilang ya wajar lah karena figur sentralnya adalah Pak Jokowi, ya kan. Kemudian Mas Gibran ada di wakil presiden. Tapi selalu bilang kami ini mendukung total Prabowo Subianto. Tapi kami punya aspirasi kalau bisa wakilnya adalah Mas Gibran. Ya. Tadi tantangan sudah pasti nggak mungkin. Tapi apakah PSI masih punya keyakinan? Berapa persen sih keyakinannya masih bisa nggak nih jalan dengan? Kenapa? Karena begini, bagaimanapun sekarang waktu itu 2024 magnet kekuatan kekuasaannya ada di Pak Jokowi. Ya. Tapi hari ini kan ada di Pak Prabowo. Ya. Ada kalkulasi politik yang dihitung oleh PSI soalnya. Iya, sebenarnya itu masih terlalu panjang ya. Bahwa kami memiliki initial aspiration itu tentu saja wajar dan boleh. Bahwa kami kemudian mengekspresikan aspirasi dini tadi, tentu saja juga wajar dan boleh. Dan kalau kami boleh, tentu saja partai-partai lain juga boleh saja. Kurang lebih seperti itu. Dan ini kan bukan dalam artian kami memaksa, bukan dalam artian kami sedang fokus menggolkan Mas Gibran untuk 2029, tidak. Sekarang ini fokus PSI 2. Yang pertama adalah fokus untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, sampai dengan 2029. Lalu kemudian juga yang kedua adalah seperti yang diinstruksikan oleh Pak Jokowi untuk meneruskan, melanjutkan atau bahkan menyempurnakan struktur kepengurusan sampai ke level desa garis miring kelurahan. Kurang lebih seperti itu. Itulah dua fokus kami.
Ya, jadi bahwa kemudian ada aspirasi, bahwa kemudian ada usulan, bahwa kemudian ada keinginan untuk mendua periodekan Prabowo Gibran, ya Bung Uki, saya sekaligus itu konfirmasi. belum terlalu Saya sedetail sekaligus itu konfirmasi. amatan kita. Dulu itu kan waktu 2024 ketika ya saya bilang magnet kekuatan itu ada di Pak Jokowi sehingga Ya. Gibran itu dominan gitu kan, dan semua Ya. partai hampir tidak punya peluang untuk menyebut nama lain gitu. Ya. Sebenarnya ada kesepakatan nggak sih bahwa dengan pencalonan ini partai koalisi bahwa nanti 2029, apalagi Pak Jokowi kan beberapa kali menyebut ya 2 periode. Ya, Dua periode, artinya 2 periode itu otomatis dong dengan Wakil Presiden Gibran. Ya tentu saja. Iya kan? Tentu saja. Tapi berbicara soal kesepakatan, ini kan bukan kesepakatan antara 2-3 orang. Oke. Ini adalah soal koalisi. Ini adalah soal kecocokan. Yang dimaksud cocok itu kan bukan hanya Pak Prabowo dengan calon wakilnya. Oke. Tapi juga dengan kawan-kawan di koalisi dan lain-lain. Bahkan kemudian sempat beredar ya isu usulan beberapa saat yang lalu itu soal koalisi permanen, misalnya seperti itu ya, untuk memantapkan, untuk mengkristalkan lagi koalisi, walaupun kemudian Batal lagi. ya Ya, jadi belum isu mulai. aja lah kayak gitu ya kurang lebih. Nah, bahwa kemudian Pak Prabowo sudah mengetahui ya aspirasi Pak Jokowi, aspirasi PSI adalah Prabowo Gibran 2 periode, tentu sudah mengetahui. Biarkan saja itu jadi. Ya, tapi bahwa itu sudah menjadi kesepakatan ya tentu masih jauh. Oke. Karena bukan itu fokus dan prioritas Pak Prabowo saat ini. Mas Yoga, sepanjang yang saya tahu, sebetulnya PAN itu kan tidak ada ikatan emosional dengan Pak Jokowi karena nggak pernah mendukung kan. Selalu sejarahnya itu kan dengan dalam konteks pilpres pemilu ya, selalu dengan Pak Prabowo hampir 15 tahun. Menang kalah pokoknya ada terus gitu. Nah, dalam konteks seperti ini, bagi PAN itu melihat bahwa cerita masa lalu soal Gibran dengan figur sentral Pak Jokowi itu masih jadi pertimbangan, atau dengan munculnya pernyataan Mas Edi kemarin, udah nggak ada, udah giliran kita nih yang paling dekat dengan Pak Prabowo untuk masuk. Posisi PAN sekarang ini fokus dalam 2 hal. Seperti yang diinstruksikan oleh Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan. Yang pertama, fokus untuk bekerja membantu kinerja pemerintahan Pak Prabowo di Kabinet Merah Putih. Yang kedua, mempersiapkan pemenangan pemilu 2029 untuk nambah suara, nambah kursi. Kalau kemudian pasangan cawapresnya siapa, kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden Prabowo karena dipastikan akan terjadi proses koalisi yang itu adalah hasil dari kesepakatan kolektif kolegial dari koalisi yang akan ditentukan secara bersama-sama bersama dengan Pak Presiden Prabowo siapa yang akan ditunjuk nantinya. Tapi itu kan masih lama, karena masih lama dan situasi sosial politik juga dinamis, maka itu tidak menjadi bagian yang prioritas bagi Partai Amanat Nasional gitu. Jadi kalau kemudian ada letupan-letupan seperti yang kemarin itu ya sesuatu yang Dan dikeluarkan. wajar saja, Oh, wajar saja. biasa saja gitu, dan itu adalah bagian dari aspirasi kader dan tentunya juga kami sepakat di internal Partai Amanat Nasional untuk terus fokus bekerja meningkatkan kinerja pemerintahan bersama dengan Pak Prabowo dan fokus untuk melakukan restrukturisasi dan persiapan pemenangan pemilu 2029. Soal kemudian ada dinamika di internal partai yang lain, kami tidak masuk pada wilayah itu. Oke. Karena itu kan bagian dari rumah tangga orang dan tentu kami ada di luar, akan ada multi tafsir yang menjadikan kita tidak bisa melakukan sesuatu yang positif. Oke. Karena itu bukan bagian dari kami gitu. Oke. Mas Huda, kalau melihat Cak Imin ini kan banyak geser, terlalu ada di ujungnya pasti akan kembali ke Pak Prabowo, kemarin tadi dicari gitu kan. Ya kan? Nah, apa nih prioritasnya kira-kira? Karena terakhir juga menyampaikan kurang kalau 5 tahun, tambahlah 10 tahun. Dengan percaya dirinya tadi disampaikan. Kira-kira apa prioritasnya? Tapi jangan dijawab dulu, satu meja The Forum akan segera kembali setelahnya.